yang dilakukan oleh kita atau seperti itu, seperti apa Kak, yang telah turun menurun gitu Kak. Nah, oke, bagus sekali, luar biasa. Oke. Saya coba satu lagi nih biar ramai, biar tidak hanya yang berbicara tidak hanya panitia, tidak hanya pemateri, tidak hanya moderator, tapi semua di sini berhak bicara gitu. Mana lagi ya? Nurul Putri Jul ini, silakan saudari. Apakah masih bersama kita di sini, saudari Putri? Iya Kak. Coba bisa nggak berikan sepatah dua kata gitu, apa itu budaya gitu? Budaya sesuatu yang sudah ada atau sudah dijadikan oleh kebiasaan masyarakat yang kemudian kebiasaan turun-temurun suatu masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira seperti itulah apa yang dimaksud dengan budaya yang disampaikan oleh teman kita 3 orang tadi. Next, slide selanjutnya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di slide budaya seperti ini. Secara kalau dilihat dari kosakatanya, dilihat dari epistemologinya, bahwa budaya itu budi akal, yang artinya yang berkaitan dengan budi atau akal, atau yang kita bahasa yang lainnya yaitu yang berkaitan dengan nilai. Jadi tapi nanti pengembangannya tentang budaya itu jauh sekali, tidak hanya tentang nilai, tidak hanya tentang norma, tidak hanya tentang hukum-hukum. Nah, tapi budaya itu berasal daripada kata ini, budi, yang berarti akal atau perilaku yang mengandung nilai. Nilai itu ada 2, bisa nilai kebaikan, bisa juga nilai keburukan. Nah, ada istilah namanya budi baik dan ada budi buruk. Nah, itu termasuk daripada budaya yang dicakup dalam nilai atau norma itu. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi sebenarnya apa sebenarnya kebudayaan itu? Kebudayaan itu seperti, coba teman-teman ini, saudari Nurul Yakin, baca coba, tinggal bacaan. Ya Kak, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan dari belajar oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oke. Jadi begini teman-teman semuanya. Jadi apa sebenarnya yang terkandung, yang mencakup di dalam kebudayaan itu? Kebudayaan itu tidak hanya bagaimana adat atau kebiasaan turun-temurun daripada nenek moyang kita dahulu. Tapi kesenian itu juga termasuk budaya, kemudian bahasa juga itu termasuk budaya, kemudian kemampuan serta kemampuan yang dapat kita pelajari dan kemampuan yang tidak dapat kita pelajari itu juga termasuk budaya namanya. Nah, contoh yang sedang kita laksanakan sekarang ini termasuk budaya. Budaya apa namanya? Budaya organisasi. Di dalam budaya organisasi adanya pengkaderan, kemudian semaru dan sebagainya. Itu juga termasuk contoh kecil daripada kebudayaan. Nah, adapun yang lebih luasnya itu, kebudayaan itu mencakup semua aspek dalam kehidupan. Apakah itu tentang moral, apakah itu tentang hukum, apakah itu tentang adat istiadat, apakah itu tentang religi dan sebagainya. Jadi ada semacam disrupsi informasi bagaimana bahwa yang tertanam selama ini bahwa yang dinamakan budaya itu hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan momentual, hanya sebatas pada hal-hal yang berbau
seperti disampaikan oleh siapa tadi ya, Rahmat, bahwa budaya itu hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh nenek moyang, tidak hanya sebatas itu termasuk, tapi budaya adalah bagaimana kebiasaan ataupun pola hidup kita dalam berperilaku dalam kehidupan sosial. Next, selanjutnya. Nah, jadi budaya itu secara nilainya, secara dibagi menjadi dua wujud kebudayaan itu, yang abstrak dan yang konkret. Kalau yang abstrak itu yang tidak bisa diraba, atau yang tidak bisa difoto. Ide, gagasan, nilai, norma, peraturan kita itu termasuk budaya. Ide kita dalam menyampaikan sesuatu itu juga termasuk budaya. Gagasan kita tentang sesuatu, misalnya gagasan kita tentang HMB itu juga termasuk budaya. Nilai itu yang melekat di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma, peraturan kita itu juga termasuk budaya. Nah, bagaimana kemudian ide dan gagasan ini, ide, gagasan, nilai, norma, peraturan kita ini tentu berbeda dengan di satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin nilai yang kita anut di masyarakat di Madompu, misalkan orang kalau bertamu di tempat kita, kalau ada orang di Madompu, kalau nggak dikasih makan, tentu kita nggak enak hati kan. Nah, mungkin juga di tempat yang lain, di daerah-daerah yang tertentu, kalau kita bertamu ke rumah orang lain misalnya, mungkin adatnya atau budayanya tidak seperti itu, tidak dihidangkan makanan, tetapi yang lain misalnya. Itu juga termasuk budaya. Nah, kan tetapi perlu kita perhatikan, berbeda geografis, berbeda kondisi sosial kemasyarakatan itu tentu berbeda yang namanya nilai atau norma yang dianut atau yang dianut oleh satu masyarakat itu. Kemudian wujud yang kedua dari kebudayaan itu adalah perbuatan atau aktivitas yang dapat diraba atau difoto. Jadi ini dalam contohnya teknologi. Teknologi itu juga termasuk kebudayaan. Itu adalah hasil daripada bagaimana proses perkembangan kebudayaan manusia. Kebudayaan apa di situ? Kebudayaan yang berpikir, sehingga dari hasil berpikir itu dapat melahirkan perkembangan teknologi. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah contoh adalah media Zoom, laptop dan sebagainya. Itu juga termasuk daripada kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Dulu mungkin kebudayaan orang-orang dulu ketika ingin bermusyawarah harus bertemu. Itu kebiasaan ataupun kebudayaan orang-orang dulu. Atau berkembang lagi kebiasaan ataupun ketika ada acara maka bertemu di tempat ini lalu ngobrol. Akan tapi sekarang karena kebudayaan semakin maju dengan ditandainya dengan kemajuan teknologi, maka bisa dengan berbagai cara, salah satunya melalui Zoom ini. Apa yang kita lakukan sekarang adalah daripada hasil kebudayaan itu sendiri, lahir daripada ide atau gagasan dari berkembangnya budaya. Nah, di mana budaya ini yang bisa difoto atau yang bisa diraba. Jadi secara umumnya budaya itu ada dua, yang tidak dapat diraba dan yang dapat diraba. Nah, ide atau nilai atau sesuatu yang kita anggap normal dalam masyarakat itu juga termasuk budaya. Namanya budaya yang tidak bisa kita lihat. Ada juga budaya dalam masyarakat yang kecanggihan teknologi. Orang memakai mobil, orang memakai handphone yang dulu 5-6 tahun ke belakang kita belum sepopuler ini handphone Android. Itu juga termasuk budaya. Tetapi berkembangnya zaman, maka kebiasaan kita tidak mungkin satu rumah tidak ada handphone Android. Nah, perkembangan itu juga dinamakan budaya. Nah, apa yang melatar belakangi perkembangan itu? Tentu daripada proses kreatif manusia sebagai subjek kebudayaan itu. Selanjutnya, next. Nah, ini perkembangan tadi. Jadi pola bersikap kita itu juga termasuk daripada kebudayaan. Nah, pola bersikap ini ada 3. Pola bersikap kita semasa kita sebagai individu. Kemudian yang kedua, pola bersikap kita ketika kita berinteraksi dengan antara kita dengan satu orang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus yang ketiga, pola bersikap antara kita dengan masyarakat kita di mana kita mendiami. Nah,
di sini ada yang perlu kita anut di dalam pola bersikap itu. Pada saat kita berinteraksi dengan orang lain dan yang dimana kita mendiami satu kelompok masyarakat, maka yang perlu kita perhatikan ada yang namanya nilai sosial, ada yang namanya norma sosial, ada yang namanya adat istiadat sosial. Nah, contoh masyarakat Bima misalkan nilainya atau nilai yang perlu kita amit, yang kita anut, ada istilahnya falsafah Gehimbojon itu ngaha aina ngoho majalah bodah dan seterusnya falsafah seperti itu atau visual Gehimbojon. Nah, itu juga termasuk nilai yang secara tidak sadar, yang secara tidak tulis, yang harus kita ikuti sebagai kebudayaan yang melekat pada masyarakat tersebut, yaitu masyarakat Bima. Kemudian norma. Nah, norma itu ada norma sosial, kemudian ada norma agama. Nah, norma sosial mungkin di satu masyarakat orang akan misi kalau misalkan ada maaf kata ya, ada satu sepasang pemuda berboncengan motor. Nah, di masyarakat yang lain mungkin itu hal yang biasa, tapi di masyarakat yang lain mungkin itu adalah hal yang sangat tabu mungkin. Nah, tapi tentu seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Kemudian selanjutnya ada istiadat, adat istiadat. Nah, adat istiadat ini yang berkaitan dengan acara-acara besar, kemudian ada acara-acara memutual, acara-acara bulanan dan sebagainya. Itu adat istiadat ini yang melekat pada kelompok masyarakat. Norma ini pun yang melekat pada kelompok masyarakat. Begitu pun nilai dan dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya ada kebudayaan organisasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah, organisasi ini tidak hanya organisasi yang kita kenal dengan ada himpunan, ikatan, pergerakan dan sebagainya. Jadi organisasi ini asalkan ada 2 orang atau lebih itu dinamakan organisasi. Nah, kita hidup di kampung itu juga organisasi. Nah, pola-pola kelakuan dalam kegiatan bermasyarakat itu juga kita sedang berorganisasi. Ada yang namanya kepala desa, ada yang namanya ketua RT, ketua RW. Nah, di situ kita menganut kebudayaan. Tentu kebudayaan organisasi yang organisasi NGO seperti yang HMB ini, nah, itu berbeda dengan organisasi kemasyarakatan seperti dalam masyarakat kita. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi wujud kebudayaan fisik. Sebelumnya lagi. Nah, ini pola sarana dan benda-benda. Benda-benda yang ada di hadapan kita juga termasuk daripada hasil proses kreatif daripada kebudayaan. Next. Ini unsur-unsur kebudayaan. Jadi ada tidaknya yang saya sampaikan di sini ada 7 unsur yang ada dalam kebudayaan. Yang pertama ada sistem bahasa. Nah, bahasa ini adalah bagian daripada kebudayaan. Satu kelompok masyarakat tidak mungkin bisa memahami satu sama lain bila tidak ada namanya yang menghubungkan antara mereka itu. Nah, di sini yang menghubungkan kita sebagai kelompok sosial adalah namanya bahasa. Nah, bahasa ini bisa bahasa seperti yang kita ucapkan, kemudian ada juga yang namanya bahasa simbol. Jadi bahasa pada arti secara bahasa, arti bahasa sebenarnya itu simbol untuk mengetahui arah. Nah, lampu merah itu bahasa. Kemudian adanya polisi tidur itu juga bahasa namanya. Bahasa bahwa kita disuruh untuk berhati-hati. Lampu ada namanya arah markah jalan itu juga bahasa. Nah, apa fungsi bahasa? Sebagai penyambung menyampaikan informasi dari pikiran yang satu kepada pikiran yang lain. Nah, itu juga termasuk kebudayaan. Kemudian sistem pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan itu juga termasuk daripada bagian daripada kebudayaan. Nah, pengetahuan itu membantu manusia, membantu kelompok masyarakat untuk mengembangkan
proses-proses kreatif kebudayaan. Tidak mungkin. Nah, kenapa kemudian kebudayaan itu bisa berkembang dan bisa mundur? Karena ada yang namanya sistem pengetahuan. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman tadi, kenapa kita bisa mewarisi adat istiadat nenek moyang kita dahulu? Karena kita memiliki pengetahuan untuk hal itu, untuk diwariskan. Kemudian selanjutnya sistem organisasi sosial, sama seperti disampaikan tadi. Jadi ada yang namanya dalam kelompok masyarakat ada organisasi sosialnya tanpa kita sadari. Begitupun dalam lingkungan yang terkecil, yaitu sebagai keluarga. Kemudian selanjutnya sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, kebudayaan di sini, peralatan hidup dan teknologi ini, yaitu kemampuan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Contoh, dulu kita kalau tak ada handphone, kita biasa-biasa saja. Tak ada pulsa, mungkin kita mulai resah dulu. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, tidak ada paket internet, itu meresahkan sekali. Satu hari nggak ada paket internet, orang bisa meronta-ronta, orang bisa tok bauma, ina dan ama sebagainya. Itu hal yang nyata terjadi gitu. Dan itu termasuk daripada bagian kebudayaan. Nah, itu kebudayaan yang buruk. Nah, kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi, kemampuan manusia untuk menciptakan sarana benda-benda yang baru dalam kelompok masyarakat, itu juga daripada bagian dari kebudayaan. Kemudian yang kelima, sisi mata pencarian hidup ekonomi. Nah, ini salah satu contoh kemampuan manusia untuk mempertahankan hidupnya di daerah yang satu dengan daerah yang lain. Contoh, kemampuan masyarakat pinggir laut, bagaimana mereka membaca tanda alam, kapan harus pergi bagang, kapan harus pergi laut, kapan ikan itu banyak dan sebagainya. Kemampuan membaca alam bagi masyarakat pesisir itu berbeda dengan kemampuan masyarakat yang berada di pegunungan. Mungkin masyarakat pegunungan tidak bisa melaut, akan tetapi masyarakat pegunungan pandai bercocok tanam, kapan dia harus menanam padi, kapan dia harus membersihkan lahan untuk menanam padi. Mereka tahu bulan-bulan berapa turun hujan, kemudian mempersiapkan diri untuk bertani. Nah, itu termasuk daripada kebudayaan. Nah, kebudayaan adanya perbedaan kemampuan masyarakat yang di pesisir laut dengan yang di masyarakat pegunungan itu disebabkan karena letak geografis saja. Nah, dan kemampuan seperti itu adalah bagian daripada kebudayaan juga. Kemudian sistem agama. Dalam agama itu termasuk kebudayaan. Nah, nanti ada pengembangan materi lagi. Apakah agama itu termasuk daripada budaya atau budaya itu agama? Atau agama itu budaya, atau budaya itu agama. Nah, itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kebudayaan seputar agama ini, kenapa manusia itu bisa mempercayai hal-hal yang gaib? Orang-orang dulu itu, kenapa manusia mempercayai Tuhan yang tidak ada? Itu budaya-budaya berpikir, nah termasuk dalam sistem agama ini. Kenapa kemudian kita harus mempercayai Tuhan yang tidak ada, yang tidak wujud? Sebagian dari Tuhan bagi orang Islam. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan patung itu sendiri yang kita buat? Contoh misalnya, kenapa kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu Yesus yang disalib? Nah ini juga termasuk daripada unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan. Kemudian kesenian. Ini yang paling umum kita ketahui adalah kesenian. Nah, kesenian ini ada beragam macamnya. Ada seni tari, ya begitu-begitulah. Nah, kemudian ada seni berbicara, kemudian drama dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Nah, kemudian apakah cara berpakaian itu juga termasuk kebudayaan? Iya, betul. Jadi cara berpakaian, cara bertutur kata juga termasuk daripada kebudayaan. Next. Nah, ini karakteristik kebudayaan itu ada 4. Kebudayaan itu beraneka ragam. Kenapa kebudayaan itu beraneka ragam? Karena disebabkan yang pertama,
tingkat pengetahuan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kebudayaan itu beraneka ragam? Salah satu faktornya adalah perbedaan letak geografis. Kemudian yang ketiga, kenapa kebudayaan itu beraneka ragam? Karena induk negaranya itu berbeda pula. Contoh, secara umum, kebudayaan orang Indonesia dengan orang Malaysia, walaupun satu rumpun Melayu, itu berbeda. Contoh kecil ya, kita kalau di Indonesia, jabat tangan begini, kalau sudah saling menggerak-gerakkan begini, itu tanda bahwa kita sangat dekat antara satu dengan yang lain. Tapi kalau di Malaysia, orang kalau berjabat tangan, apalagi baru bertemu, baru pertama jumpa, menggerakkan tangan seperti ini, itu dianggap kasar dan tidak sopan. Nah, itu kenapa kemudian kebudayaan itu beraneka ragam, karena berbeda geografis, berbeda induk negaranya, kemudian berbeda tingkat pengetahuan. Contoh bagaimana kebudayaan itu disebabkan karena tingkat pengetahuan. Dalam lingkungan akademis, kita nanti mungkin akan sering berdebat masalah hal yang krusial. Kalau dalam norma umum yang kita anut, bahwa berdebat yang sangat dengan menggunakan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar, itu tidak sopan. Tapi di sebagian kalangan, di sebagian kelompok masyarakat, ketika berdebat dalam lingkungan akademis, itu mungkin adalah hal yang biasa. Nah, itulah kenapa kemudian kebudayaan itu beraneka ragam. Kemudian kebudayaan itu milik bersama. Kenapa milik bersama? Karena manusia itu tidak hidup sendiri. Dia itu hidup bermasyarakat, bersosial, berkelompok. Kemudian kebudayaan itu bersifat dinamis. Dinamis itu apa? Mungkin hari ini kita menganut contoh kecilnya saja. Mungkin hari ini kita menganut bahwa perempuan dan laki-laki tidak boleh berduaan. Nah, tapi siapa yang tahu 10 atau 20 tahun ke depan itu hal yang diperbolehkan oleh kebudayaan kita. Mungkin hari ini katakanlah di kampung Jamilah di Kota Bima katakanlah. Nah, di kampung Jamilah hari ini tidak boleh laki-laki dan perempuan berduaan. Tapi siapa yang tahu 10 atau 20 tahun ke depan itu hal yang diperbolehkan di dalam kebudayaan ataupun norma yang dianut dalam kampung Jamilah itu. Itu yang dinamakan kenapa kebudayaan itu bersifat dinamis. Kemudian yang terakhir, kebudayaan itu bersifat relatif. Relatif artinya antara yang satu dengan yang lain itu berbeda, sama dengan yang beraneka ragam tadi. Jadi tidak mungkin kita mengumumkan sesuatu yang khusus. Artinya misalnya kita di kelompok masyarakat A menganut norma seperti ini, tidak mungkin pula hal yang kita anut di sini kita samakan dengan kelompok masyarakat yang lain gitu. Next. Nah, ini faktor yang mempengaruhi budaya itu ada faktor geografis, induk bangsa, kemudian saling kontak antar bangsa. Ini tadi. Next. Mungkin udah habis ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya teman-teman, bahwa kebudayaan itu adalah segala perilaku yang kita lihat dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya. Kemudian yang kita laksanakan sekarang itu juga termasuk kebudayaan, bagian daripada kebudayaan. Saya kira itu kayaknya terlalu panjang perbincangan saya. Tadi saya lupa bertanya kepada panitia berapa durasi yang dibagikan kepada materi kedua ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri. Dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan tadi, kebudayaan merupakan suatu kebiasaan atau adat yang melekat pada suatu daerah, di mana adat itu
melekat sejak nenek moyang dan dikembangkan oleh masyarakatnya sampai sekarang. Kebudayaan juga di setiap wilayah memiliki keberagaman sesuai dengan pola pikir yang dikembangkan. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya atau yang kurang paham bisa ditanyakan. Oh, ini ada adik Nugroho. Langsung aja, Dek. Jap, sudah. Yang ingin bertanya langsung aja. Oh iya. Adik Rahmat Nugroho. Lagi ada kelas. Ada kelas belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak. Apa peran kita sebagai mahasiswa dalam melestarikan budaya serta adat kita? Dan apakah di HMB nantinya ada seperti kegiatan dalam kita melaksanakan budaya kita ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah langsung dijawab ke materi atau pertanyaannya ditumpuk dulu? Pertanyaan selanjutnya dulu mungkin. Kepada penanya selanjutnya. Oh, Dek Putri Juliana, silakan, Dek. Mic-nya, Dek, belum dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai kan tadi sudah disampaikan oleh rekan pemateri bahwa setiap daerah mempunyai keberagaman budayanya. Yang ingin saya tanya, setiap daerah punya keberagaman budayanya masing-masing. Misalnya di daerah pesisir atau laut banyak masyarakat atau yang ini jadi pelaut dan nelayan. Yang dataran rendah atau daerah ini banyak masyarakatnya yang bercocok tanam dengan kebudayaannya. Yang saya ingin tanyakan, mungkin misalnya gini, kita kan hidup pastinya ingin berkembang kan, Kak. Mungkin kita ingin karena daerah kita di pesisir, nggak mungkin kita terus-terusan ingin atau ingin jadi pelaut, yang maksudnya pastinya ada keinginan atau sesuatu yang tumbuh kepada dari satu masyarakat atau orang yang ingin bisa mempelajari budaya di luar dari daerahnya untuk supaya tidak statis budayanya tidak berhenti di situ saja. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi? Misalnya kita ingin memahami budaya dari suatu kelompok lain atau suatu daerah lain, gimana bisa kita beradaptasi dan juga bisa mempertahankan budaya kita, tapi kita ingin mempelajari juga budaya orang lain. Jadi pertanyaannya apa namanya? Ingin mengembangkan budaya tapi
ingin tahu juga budaya yang lain. Ya, jadi Oke. kita bisa beradaptasi. Misalnya saat kita keluar ke suatu daerah, cara kita beradaptasi di daerah Kurang lebih. tersebut, mempelajari budayanya, tapi juga bisa melestarikan Mempertahankan budaya kehidupan. kita. Jadi bisa mempertahankan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri apakah sudah paham pertanyaan dari adik? Iya, sudah. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Oh, Dek Nurul ya, monggo Dek. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, kebudayaan Barat semakin lama semakin berkembang. Dan banyak dari masyarakat kita yang lebih dominan ke budaya Barat. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar kita dapat mengembangkan budaya lokal kita, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman di tengah-tengah berkembangnya budaya Barat? Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Oke, oke, 3 pertanyaan dulu yang kita kumpulkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, nanti dulu nggih, yang 3 pertanyaan ini akan dijawab oleh pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya kira ada satu titik temu dari 3 pertanyaan tadi, peran itu, peran kita bagaimana tetap mempertahankan budaya lokal kita sendiri, sembari kita mempelajari ataupun mengikuti budaya-budaya yang berkembang. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita tetap mempertahankan kebudayaan kita di tengah arus globalisasi ataupun arus westernisasi yang begitu derasnya. Jangan main di luar. Coba main di luar. Main di luar. Sorry. Main di luar. Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat tadi. Kira-kira apa sebenarnya yang dapat kita laksanakan untuk mempertahankan budaya kita? Nah, salah satu yang dapat kita laksanakan yaitu bagaimana kemudian kita tetap mengembangkan informasi-informasi ataupun menambah pengetahuan kita. Apakah itu pengetahuan itu yang berkaitan dengan kebudayaan orang lain, maupun terlebih lagi pengetahuan yang berkaitan dengan kebudayaan kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa mempertahankan kebudayaan kita tanpa kita mengetahui apa sebenarnya apa itu kebudayaan kita sendiri. Contoh, kita mempertahankan budaya Bima, tapi kita tidak paham apa aja budaya yang kita anut, kemudian apa saja yang pernah kita laksanakan dalam kebudayaan itu. Tentu tidak mungkin kita mempertahankan hal-hal yang demikian tanpa kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Apakah itu pengetahuan tentang kebudayaan orang lain maupun pengetahuan tentang kebudayaan kita sendiri. Itu salah satu hal yang perlu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan budaya lokal kita, tentu dengan tetap mengembangkan. Nah, kalau kita tidak mengembangkan dalam artian mungkin diadakannya event-event tentang kebudayaan. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk kita mempertahankan kebudayaan lokal kita. Kemudian pertanyaan menarik dari Saudara Rahmat, apakah ada kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kebudayaan di HMB? Sangat banyak sekali. HMB itu ada kelompok bukan LSO ya, kelompok tari namanya. Jadi
ada grup tari HMB itu sudah melalang buana, pernah diundang ke sana ke sini, pernah diundang ke acara mana-mana di kampus dan acara mana-mana di Malang. Nah, itu salah satu cara HMB mempertahankan kebudayaan. Nah, tari apa? Banyak sekali. Nah, nanti oleh karena itu saya tidak mau memperpanjang kalam tentang tari HMB. Nanti teman-teman silakan bergabung dan berkecimpung di HMB dulu baru tahu. Nah, sedikit tari HMB itu sudah sangat dikenal bahkan di dunia internasional. Jadi seperti itu. Itu salah satu cara HMB tetap mempertahankan kebudayaannya. Salah satunya dengan mendirikan sanggar tari. Nah, salah satu grup tarinya ada di sini. Hostnya tadi saudari Yana. Kemudian pertanyaan dari saya agak lupa tadi pertanyaan nomor 2. Mungkin bisa diulang, saudara moderator. Pertanyaan kedua mungkin ya Kak. Ya. Bagaimana cara kita mengembangkan budaya kita sendiri, akan tetapi kita juga dapat beradaptasi di budaya yang lain. Nah, gitu ya. Oke. Jadi Seperti itu ya, Dek. mungkin saya sudah sampaikan tadi juga ya. Oh ya, ini saya baru ingat. Kenapa kemudian kita yang berada di pesisir bisa berkembang? Contohnya bisa ingin bercocok tangan seperti di kemampuan-kemampuan di wilayah pegunungan. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu yang saya sampaikan tadi, sebab apa? Karena kondisi geografisnya. Akan tetapi mulai sampai kepada sekarang ini tidak lagi ada perbedaan, Karena kenapa? Karena berkembangnya teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan daripada masyarakat, ilmu pengetahuan daripada rakyat, kelompok masyarakat yang menjadi subjek daripada kebudayaan itu sendiri. Sekarang masyarakat pesisir tidak hanya menjadi nelayan, mungkin bisa menjadi bermacam-macam pekerjaan. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang mendiami pegunungan tidak hanya menjadi bercocok tanam, bisa menjadi kerja di kantor dan sebagainya. Karena apa? Karena berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya karena kemudian dinamis tadi terus berkembang. Kemudian bagaimana kemudian kita tetap mempertahankan kebudayaan kita? Mungkin sama pertanyaannya tadi ya. Di tengah arus kebudayaan barat misalnya. Mungkin kita tidak bisa membuang kebudayaan globalisasi yang terus berpengaruh, yang terus masuk merengek kepada kelompok masyarakat kita, tapi kita bisa menyesuaikan dengan tanpa menghilangkan identitas kita sebagai budaya lokal. Contoh, kita menggunakan handphone itu juga termasuk bagian daripada kebudayaan karena ini hasil daripada perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan munculnya sarana dan benda-benda teknologi. Nah, kita bisa menyesuaikan diri bagaimana menggunakan ini dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atau ada pertanyaan yang saya lewati ya mungkin? Pertanyaan ketiga tadi apa? Yang pertanyaan ketiga. Yang ketiga sudah ya? Sudah. Bagaimana cara mempertahankan budaya kita di saat berkembangnya zaman? Nah, itu saya kembalikan ke moderator. Kepada pemateri, terima kasih atas jawabannya. Untuk 3 penanya tadi, apakah sudah dapat difahami, nggih? Nggih. Alhamdulillah, Kak. Ya. Alhamdulillah. Kita buka sesi kedua. Buat adik-adik yang masih ingin bertanya, silakan. Izin masuk, Kak. Saya ingin bertanya, apakah budaya dengan agama itu tidak boleh beriringan di dalam kehidupan? Sebab di mana agama kita, yakni agama Islam ini, tidak boleh mempercayai atau meyakini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain juga
di mana kebudayaan ini adalah kebiasaan yang kita lakukan atau kewajiban yang harus kita lestarikan. Sebab itu turunnya dari nenek moyang kita. Itu aja, Kak. Iya, terima kasih. Apa tadi budaya dan agama? Apakah Iya, Kak, budaya dan apakah? agama berjalan seiringan? Gitu Itu ya. ya. Apakah tidak Kepada boleh pemateri. beriringan? Oh, Itu. tidak boleh beriringan. Ya. Oke. Kepada Ya, sebab pemateri. agama kita mau memperjelas pertanyaannya, Kak. Oh iya, silakan, Dek. Ya, apakah budaya dan agama ini tidak boleh beriringan? Sebab agama kita, yakni agama Islam, ini tidak boleh mempercayai atau meyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi lain juga, di mana kebudayaan itu adalah kebiasaan masyarakat yang wajib kita lestarikan. Itu, Kak. Iya, Dek. Terima kasih. Untuk pemateri apakah langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Mungkin saya langsung jawab dulu. Takut lupa deh. Oh iya. Oke. Kepada pemateri silakan. Oke. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau bisa ini jadi satu bahan diskusi untuk selanjutnya lagi. Apakah agama dan budaya itu bisa beriringan? Karena kita di agama tidak mempercayai hal-hal ya tidak percaya kepada batu dan sebagainya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa agama itu ada dalam kebudayaan itu sendiri. Ada kaidah usul fikihnya, al-adatu muhkamatun. Adat itu bisa dijadikan sebagai muhkamah atau sebagai hukum syariah. Nah, apa contohnya? Banyak sekali. Jadi adapun kebudayaan yang beriringan dengan agama, tentu kita bisa meyakini itu. Nah, syaratnya apa? Yang tidak bertentangan dengan akidah-akidah yang kita yakini. Contoh, dalam kebudayaan sebagian masyarakat memberi apa bahasanya? Toho karok lo tahu itu kan? Melarutkan ini makanan ke laut, kemudian dengan kepala lembu, kepala kerbau, itu di sebagian masyarakat itu diyakini sebagai untuk memperlancar rezeki atau untuk memperlancar proses pertanian dan sebagainya. Nah, di sebagian itu termasuk budaya. Tetapi ini kita boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi pribadi saya itu sebagai suatu hal yang syirik. Kita mempercayai hal-hal yang di luar daripada akidah Islam kita. Tapi kita boleh berpendapat untuk hal yang ini. Nah, itu kemudian kenapa kemudian budaya itu bagian daripada agama. Kemudian yang selanjutnya al-adatu muhkamatan itu tadi, bahwa kebiasaan ataupun adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Contoh, di sebagian kelompok, contoh kecil ya, di sebagian tempat, kenapa bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai hukum syariah. Contoh, ketika ada seseorang ketika ada satu kelompok yang sedang berdiskusi, misalnya kita sedang berdiskusi ini, bentar. Kita sedang berdiskusi ini, datanglah adanya azan, tiba-tiba azan. Nah, di sebagian tempat, di kelompok masyarakat yang lain, kita menghentikan diskusi ini karena untuk menghargai azan. Akan tetapi
di kelompok yang lain kita terus melaksanakan diskusi ini. Sebab apa? Ini bagian daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sinilah kemudian yang saya katakan tadi bahwa agama itu bagian daripada ilmu budaya. Kemudian contoh selanjutnya bahwa para wali songo kita dulu, Sunan Kalijaga itu cara menyebarkan Islam kepada masyarakat Jawa itu dengan salah satu instrumen budaya, yaitu dengan bermain wayang, kemudian bermain gamelan dan sebagainya. Nah, ketika bermain wayang, ketika bermain gamelan itu disampaikanlah materi-materi tentang akidah Islam. Contoh, bahwasanya percaya kepada batu, percaya kepada pohon-pohon besar itu tidak ada dalam itu kafir, itu syirik dan sebagainya. Akan tetapi budayanya tetap jalan, yaitu bermain gamelan, kemudian bermain wayang. Nah, itu bagian daripada kebudayaan. Jadi ada kebudayaan yang boleh kita terima sebagai bagian daripada agama selama itu tidak mengandung syirik. Ada juga yang tidak boleh kita terima sebagai bagian daripada agama. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan. Kepada pemateri, saya ucapkan terima kasih. Yang penanya tadi apakah udah paham? Insya Allah udah, Kak. Oh, alhamdulillah. Untuk adik-adik yang masih ingin bertanya, diberikan satu kesempatan lagi. Untuk yang terakhir, satu penanya yang terakhir. Apakah adik-adik masih ingin bertanya? Gak ada ya? Sudah paham semua ya mengenai kebudayaan? Ini pesertanya ada 25 ya? Iya, Kak. Yang lelaki 1. Laki-laki lebih dari 1 kan tapi? Laki-lakinya 2 kayaknya, Kak. Oh. Maba berapa laki-lakinya maba? Oke, tidak ada lagi yang bertanya, nggih. Mungkin dari pemateri ada yang ingin disampaikan closing-nya. Closing gini. Saya sih ada sedikit semacam door prize ini. Tadi yang bertanya ada berapa yang bertanya? 5 ya? 4 atau 5, 5? iya, 5. Ya, mungkin saya akan bagikan 2 door prize saja karena kondisi resesi ekonomi negara tidak bisa saya bagikan 5. Jadi sistemnya tadi saya sudah konsultasi ke salah satu panitia apakah saya yang pilih atau panitia yang pilih. Jadi panitia memberikan mandat kepada saya untuk saya sendiri yang memilih siapa yang akan diberikan door prize ini. Nah, di sini ada 5 kandidatnya. Mungkin saya akan berikan dua pertanyaan lah untuk memilih siapa yang. Jadi teman-teman yang bertanya tadi 5 orang, silakan nanti saya ajukan pertanyaan, kemudian silakan siapa yang cepat menjawab, silakan di unmute audionya dulu. Jadi saya berikan pertanyaan, nanti dibantu oleh moderator ya perhatikan siapa yang cepat itu. Iya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah makan? Salah. Karena tadi kita sudah dengar materi KHMB-an. Pertanyaan pertama, coba hidupkan audionya dulu para penanya, saudari Nurul Yakin dan Nurul. Kepada 5 penanya tadi, teman-teman, mikrofonnya bisa dinyalakan, G. Nah, mikrofonnya. Karena tadi kita sudah mendengar
materi tentang KHMB-an. HMB itu awalnya bukan HMB tapi PMB, Persatuan Masker Guna. Nah, ketua pertama dari HMB itu siapa? Bukan PMB tapi HMB. Langsung dijawab. Aduh, Kak. Izin, Kak. Ya, Syahrul Ramadan. Nurul Aulia. Sumarlin. Pertama PMP Sumarlin. siapa yang Syahrul Ramadan tadi? Nurul yang mana? Nurul Yakin, Aulia Kak. kan? Nurul Yakin. Yang Nurul Aulia jawabnya Sumarlin ya? Karena Sumarlin ya? Iya. Nah, luar biasa, mantap. Menurut moderator siapa mana yang betul ini? Ketua HMB pertama. Nah, moderator ini sungkan, malu mungkin. Saya minta bantuan dari Kakanda Mirham Imamsah untuk siapa gitu yang benar di antara jawaban mereka ini. Kakanda? Suaranya nggak ada, Kakanda. Tolong Kakanda fokus. Kalau belum makan silakan minum. Mic-nya belum tabah. Mikrofonnya belum itu Kakanda. Mumet Kanda Mirham tuh belum ngopi. Tes bor. Kakanda Mirham masih hidup ya? Atau siapa mungkin yang dari panitia itu? Oh, ini sudah ada dia nih. Panasan. Cuma udah kepanasan es. Sebentar. Kasihan Kakanda ini. Mana? Oh ya. Jadi kata Kakanda Mirham, dia kasih tahu lewat bicara batin tadi bahwa yang benar adalah saudari Nurul Ramadan tadi. Nurul apa namanya? Nurul Yakin. Nurul Yakin. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kita kan sudah ini tadi mendengar siapa pembina kita. Pembina kita namanya Saiful Hikmah kan? Oke, pertanyaannya adalah silakan dijawab cepat.
Em, apa tadi? Bertepatan dengan tanggal berapakah HMB itu lahir dalam tahun Islam? Kalender Islam. Tadi sudah disampaikan oleh materi loh, materi pertama. Boleh. Satu Muharram. Satu apa? Satu Muharram. Satu Muharram 1306 Hijriah. Satu Muharram aja. 1 Muharram. Ya. Siapa itu? Putri Julia. Putri Juliana ya? Gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jadi itu closing statement dari saya. Nanti door prize-nya mungkin dua orang ini, jadi yang 3 orang itu mungkin di lain kesempatan ya, insya Allah. Kalau masih Belum ada rezeki. umur panjang. Jadi jangan berkecil hati. 2 orang ini siapa? Nurul Yakin dan Juliana sedang di Bima kan? Apa di Malang? Iya, Masih Kak. di rumah. Oh, di Bima ya. Nanti saya minta tolong untuk chat di sini. Nama aja. Nanti saya akan kirim buku kepada 2 orang ini. Mungkin itu saya terima kasih kepada moderator. Saya akhiri closing statement-nya. HMB Mumtaz Jaya. Bila kita bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Waalaikumsalam pemateri warahmatullahi kedua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya serahkan